Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, al-fahmu ni'matun min Allah. Al-fahmu bermula pemahaman, ni'matun itu nikmat min Allah, dari Allah. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-fahmu pemahaman, faham, yang dimaksud faham. Khairu ma yu'tahu al-insanu, itu terbaik apa yang dikaruniakan akan dia, al-insanu, akan manusia. Man u'tiya al-fahma as-sahiha, siapa orang u'tiya, diberi al-fahma as-sahiha, akan faham yang benar, pemahaman yang benar. Fahuwa, maka bermula dia, man ada khairin azimin, di atas kebaikan yang agung. Amma man hurima al-fahma as-sahiha, adapun orang hurima, yang dijauhkan atau dihindarkan, al-fahma as-sahiha, akan pemahaman yang sahih, fala yanfa'uhu syai'un, maka tidak memberikan manfaat akan itu man, syai'un, oleh suatu apapun, lau hafiza alfa mujalladin, sekalipun hafal 1000 jilid kitab. Kalau tanpa dasar pemahaman yang benar, maka hafalannya tersebut tidak bermanfaat baginya. Ibnu Taimiyah, kana ada ia Ibnu Taimiyah, yahfazu alafan, hafal ribuan, mujalladan, muallafatan, hafal akan ribuan karya, minal hadis, atau susunan, minal hadis, daripada hadis. Wa ma'a hadza, dan bersama ini, Allahu ma razaqahu, tidak memberi rizki terhadap dia, Ibn Taimiyah, al-fahma, akan pemahaman. Bahkan sebagian ulama mengatakan Ibn Taimiyah itu telah mencapai derajat hafiz hadis, tetapi disesatkan oleh Allah karena tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena ada ia Ibnu Taimiyah ya'taqidu, meyakini, annallah, bahwa Allah menurutnya, jismun, itu jisim, benda atau fisik, biqadril arsy, dengan seukuran arsy. Nauzubillah. Dan itu dituliskan oleh Ibnu Taimiyah sendiri dalam karyanya seperti dalam Majmu' Fatawa. Nauzubillah. Nah, maka hafalannya, walaupun dia hafal ribuan hadis, tidak bermanfaat baginya karena tidak dengan dasar pemahaman yang baik, tidak dengan dasar pemahaman yang benar. Mirip dengan iblis. Iblis itu, kata para ulama, makhluk yang alim, lama tinggal di surga ribuan tahun. Dahulu ketika di surga disebut namanya dengan Azazil. Namanya siapa? Azazil. Kemudian diturunkan, diusir dari surga, turunkan ke bumi ini, disebutlah dengan iblis. Iblis artinya apa? Melbus atau mahrum minal khair, artinya yang tertutup daripada kebaikan. Maknanya itu. Jadi iblis
makhluk yang alim, tetapi disesatkan oleh Allah dengan sebab al-kibr. Dengan sebab apa? Al-kibr. Al-kibr itu sombong, merasa dirinya lebih baik, sehingga dia enggan menuruti perintah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Perintah sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan diciptakan belakangan, jauh setelah penciptaan iblis. Diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud tahiyyat, sujud penghormatan, bukan sujud menyembah, bukan. Sujud apa? Sujud tahiyyat. Di syariat beberapa nabi terdahulu sebelum Rasulullah, di antara penghormatan dari seseorang kepada orang lain dengan praktik sujud. Iblis diperintah untuk sujud tetapi membangkang, merasa dirinya lebih baik. Persis seperti itu orang yang bernama Ahmad ibn Taimiyah, rujukan dan imamnya orang-orang Wahabi. Dia merasa dirinya lebih baik, lebih utama dibanding yang lain-lain, sehingga seringkali dia mencaci maki para ulama sebelumnya, bahkan para ulama terkemuka. Imam Sibawai dicaci maki olehnya, Al-Imam para ulama terdahulu. Dan kalau tidak dicaci maki, maka dia membuat kedustaan atas nama mereka. Seringkali dia mengutip atau mengatakan kata-kata kufur, lalu kemudian disandarkan kepada, kata dia, para ulama ahli hadis. Disandarkan, kata dia, ini pendapat ulama as-salafus salih. Kerjaan Ibnu Taimiyah seperti itu. Kemudian dia mencaci maki para ulama yang hidup sezamannya atau sebelumnya yang tidak sependapat dengannya. Demikian dinyatakan oleh para ulama kita perihal Ibnu Taimiyah ini. Salah satunya dinyatakan secara gamblang oleh Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni dalam kitab namanya Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrad wa Nasaba Dzalika ilal Imamil Jalili Ahmad. Ini kitab dari depan sampai belakang membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah. Karya siapa? Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni. Itu beliau yang menulis kitab Kifayatul Akhyar. Herannya orang-orang Wahabi mempelajari kitab fikih mazhab Syafi'i, salah satu kitab yang dikaji oleh mereka kitab ini, Kifayatul Akhyar. Padahal yang menulisnya Imam Taqiyuddin Al-Husni menulis bantahan sangat keras kepada Ibnu Taimiyah. Itu nama kitabnya Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrad wa Nasaba Dzalika ilal Imamil Jalili Ahmad. Termasuk yang sangat lengkap, komprehensif, lengkap dalam membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah adalah guru dari guru-guru kita, yaitu Al-Imam yang kita kaji catatan-catatan beliau ini, kitab ini adalah dari pelajaran-pelajaran, himpunan pelajaran-pelajaran, yaitu Al-Imam Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf Al-Harari
radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Hafiz al-Mufassir al-Lughawi as-Sufi, seorang alim terkemuka multidisiplin, artinya ahli dalam berbagai bidang ilmu agama. Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu menulis kitab namanya Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah, yang sudah kita terjemahkan itu hampir 1000 halaman hasil terjemahannya itu. Isinya membongkar berbagai kesesatan Ibnu Taimiyah. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, min asbabil khizlan, dari sebab-sebab kehinaan, wat tadahwuri, dan kehancuran, fi umurid dini, dalam urusan agama, wad dunya, dan urusan dunia, al kasalu, itu malas. Ay dha'ful himmati, artinya lemah keinginan, lemah kemauan, an ta'atillahi, dari taat kepada Allah, wal ajzu, dan lemah, yang dimaksud malas, ansu aisuul fahmi, artinya buruk pemahaman, li turuqil masalihi, bagi jalan-jalan maslahat-maslahat. Pemahaman yang rusak dalam urusan agama sangat fatal, karena menyangkut agama. Bahkan dalam urusan dunia pun pemahaman terhadap urusan di dalamnya juga membahayakan. Orang kalau bukan ahlinya, ini urusan dunia, diserahkan urusan kepadanya, ya rusaklah urusannya. Orang kagak paham instalasi komputer, kemudian suruh bongkar. Bener mau dia dibongkar, disusun lagi kagak bisa. Disusun lagi, kata dia suruh dibongkar, dibongkar aja. Nah, suruh dirakit tuh dia, kagak bisa kalau bukan ahlinya. Dokter ada ahlinya, kalau bukan ahlinya disuruh mengobati pasien, ya yang ada pasiennya apa? Kelebihan dosis, mati bisa. Gitu. Bahkan dokter pun ada spesialisnya, tidak boleh satu atas lainnya tumpang tindih. Spesialis ini ya, apa yang kerjakan adalah di situ, tidak boleh mengerjakan keahlian orang lain yang bukan ahlinya sendiri. Nah, ini berangkat dari su'ul faham. Jadi su'ul faham itu musibah, utamanya dalam urusan agama. Orang walaupun dia punya banyak hafalan, tetapi apa? Rusak pemahamannya. Tidak paham, hanya hafal aja, tapi tidak paham apa yang dia pelajarinya. Itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat baginya. Untuk apa? Dia punya hafalan aja. Ilmu, yang dimaksud ilmu dalam hal ini, menghafal matan-matan, menghafal ribuan hadis atau bahkan puluhan ribu hadis, tapi dia tidak paham. Orang Wahabi itu belajar akidah, matan akidah at-Tahawiyah, risalah Aqidat Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Tetapi pemahaman mereka rusak. Mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. Padahal Imam Tahawi di dalam risalahnya mengatakan, ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat.
Allah Maha Suci dari apa? Batasan. Allah Maha Suci dari anggota-anggota badan yang kecil maupun besar. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh arah yang 6. Ada tanpa tempat. Risalahnya mengatakan begitu. Tapi orang Wahabi walaupun mempelajari risalah ini, mereka mengatakan Allah bertempat di langit. Saat yang sama mengatakan bersemayam di atas arsy. Su'ul faham. Dan su'ul faham itu musibah besar. Pemahaman yang buruk, tidak faham. Mereka tidak paham. Lalu yang dibaca oleh mereka syarah Risalah Aqidah Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz yang notabene seorang musyabbih, mujassim. Dia banyak mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, menguatkan pendapat rusak Ibnu Taimiyah, mengatakan neraka akan punah. Nauzubillah. Menetapkan Allah punya bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Jadi matan risalah akidah Ahlus Sunnahnya, risalah akidah Tahawiyah, isinya lurus, tapi pemahaman yang rusak. Mirip dengan Al-Quran. Al-Quran hudan lil muttaqin. Tetapi ada sebagian orang yang memahami Al-Quran secara rusak. Tuh gitu. Nah, maka pemahaman yang lurus itu sangat-sangat berharga. Tidak hanya dengan hafalan, termasuk hafalan Quran. Orang hafal Quran tetapi dengan keyakinan yang rusak, pemahaman yang rusak terhadap ayat-ayat mutasyabihat misalkan oleh dia diartikan dalam makna zahirnya, maka ini orang tidak mengambil manfaat sedikit pun dari hafalan Al-Qur'annya. Tidak bermanfaat bagi dia. Walaupun dia rajin baca Quran. Kalau dia memiliki akidah yang rusak, pemahaman yang rusak, seperti menetapkan adanya anggota-anggota badan bagi Allah, bentuk dan ukuran bagi Allah, tempat dan arah bagi Allah. Jangankan orang-orang Wahabi di zaman sekarang, mereka yang berupaya menghafal Al-Quran atau bahkan mereka yang sudah hafal Al-Quran. Dahulu orang Khawarij banyak hafal Al-Quran. Orang Khawarij dahulu yang diperangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak yang hafal Al-Quran. Tapi begitu apa? Diperangi oleh Sayyidina Ali karena kesesatan mereka dan bahkan karena kekufuran mereka. Tuh, jadi jangan GR dengan hafal Al-Quran, karena di zaman kita sekarang begitu. Orang kalau hafal Al-Quran seakan-akan udah jaminan di akhirat pasti selamat. Orang orientalis sekarang itu banyak yang hafal Al-Quran. Orang orientalis itu orang-orang barat yang mau menghancurkan Al-Quran. Mereka hafal Al-Quran, bahkan hafal hadis-hadis Rasulullah. Kalian pernah dengar ada ibu-ibu dari Jerman namanya Anne-Marie Schimmel. Itu hafal Quran, bahkan hafal Bulughul Maram, ngaji kitab Ihya Ulumuddin udah berulang-ulang. Ihya Ulumuddin berulang-ulang dia ngaji kitab itu. Dalam kekufurannya. Hafal Quran. Tidak bermanfaat baginya. Begitu pula orang yang berakidah tasybih, tajsim, dia menghafal Quran, dia hafal Al-Quran, maka hafalannya sedikit pun tidak bermanfaat. Karena dibangun di atas akidah yang rusak, pemahaman yang rusak. Nah, maka pemahaman yang lurus, akidah yang benar itu sangat-sangat berharga. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, man aradallahu, siapa orang aradallahu berkehendak oleh Allah bihi dengannya, man khairan akan kebaikan, yuhibbu mencintai oleh man ilmad dini akan ilmu agama, wala yashba'u dan tidak kenyang oleh man minhu darinya ilmu din. Itu tanda kebaikan pada diri seseorang bahwa dia cinta ilmu agama dan tidak kenyang darinya, terus
terus belajar. Itu menunjukkan orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya. Ingat-ingat ini. Itu sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Adapun harta benda banyak berlimpah sekalipun belum tentu itu menjadi kebaikan bagi dirinya, bahkan bisa jadi musibah baginya. Oh, para jenderal ditangkap, para jenderal ditangkap, banyak ke duitnya? Kan main, banyak duitnya, tetapi dunianya menjadi bala bagi dirinya, bahkan dihinakan oleh Allah di dunia ini sebelum mereka dihinakan di akhirat. Masya Allah, ngeri itu. Jadi belum tentu harta itu menjadi kebaikan. Rasulullah mengatakan seorang yang dikehendaki kebaikan baginya adalah orang yang diberi pemahaman terhadap urusan agama. Jadi orang yang terus ingin belajar ilmu agama, tidak pernah kenyang, terus belajar, itu menunjukkan bahwa ini orang apa? Dikehendaki oleh Allah terhadap kebaikan bagi dirinya. Sebab nanti ketika dia faham ilmu agama, faham ilmu halal wal haram, paham kewajiban-kewajiban bagaimana mempraktikannya terkait syarat dan rukunnya, ini orang nanti memperbaiki diri. Akan memperbaiki diri, jauh akan lebih baik, dan dengan begitu maka ini orang betul-betul apa? Mempersiapkan diri untuk akhiratnya. Karena dunia ini habis. Nah, jadi membuat persiapan untuk akhirat itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi jangan dianggap semua bentuk kebaikan yang kita anggap itu sebagai sebuah kebaikan, lantas itu kemudian dikatakan sejalan dengan ajaran agama. Belum tentu. Orang merasa udah sholat tetapi tidak pernah tahu sholatnya itu sah atau tidak sah karena dia tidak paham syarat dan rukunnya. Lalu bagaimana memperbaiki? Orang kadang-kadang merasa dia telah berbuat baik dengan menyedekahkan hartanya, padahal hartanya boleh korupsi. Dia merasa dengan disedekahkan bahwa terbebaslah dia dari dosa korupsinya. Lah, tidak bermanfaat bagi dia sedikit pun dan tidak membersihkannya, tidak melepaskannya dari dosa. Ada sebagian orang begitu itu. Dia menyangka ini uang haram atau diraih dengan cara yang haram. Kalau kemudian disedekahkan, maka kemudian yang ada pada dirinya menjadi bersih. Nauzubillah. Jadi harta itu pemiliknya supaya selamat harus halal masuk dan keluarnya, cara meraihnya dan cara menyalurkannya harus halal, baru selamat. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya, min aina akhadahu wa fima anfaqahu, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Setiap hamba itu nanti di akhirat tidak akan lepas dari pertanyaan 4 perkara ini, yaitu apa? Salah satunya an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu, daripada hartanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia menyalurkannya. Itu dua-duanya harus halal. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ilmu dini, bermula ilmu agama, al-ghalatu fihi, kesalahan di dalamnya ilmu din, amrun azim, itu perkara besar. Artinya masalah besar, fatal. Amma ilmu dunya, adapun ilmu dunia, man ghalita fihi, siapa orang salah fihi di dalamnya ilmu dunya, laisa alaihi kabiru ghalatin,
tidak ada atasnya kesalahan yang besar. Urusan dunia mah habis. Kesalahan di dalamnya, kesalahan urusan dunia bukan kesalahan besar. Yang harus dipikirkan adalah jangan sampai salah dalam urusan agama. Orang ngurusin urusan dunia, instalasi listrik salah, ya paling kagak nyala, atau orangnya kesetrum. Gitu. Ngurusin instalasi komputer, ya kesalahan di dalamnya, ya udah paling kagak nyala, selesai. Tapi kesalahan dalam urusan agama, doh bye-bye itu, dibawa sampai ke akhirat. Makanya fatal akibatnya kesalahan dalam urusan agama. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, al-mu'jizatu, bermula mu'jizat dulu di zaman Rasulullah, para nabi dan para nabi sebelumnya, ya termasuk sampai sekarang ada mukjizat Rasulullah yang bahkan terbesarnya daripada mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. La yahtadi biha, tidak mendapat petunjuk biha dengannya mukjizat, illa man hadallahu qalbahu, kecuali orang hadallah yang telah memberi petunjuk oleh Allah qalbahu, akan hatinya. Faman fataha, maka siapa orang fatahallahu, telah membukakan oleh Allah qalbahu, akan hatinya, lil khairi, bagi kebaikan, huwa alladhi yahtadi, huwa dialah orang, alladhi yahtadi yang akan mendapat petunjuk, bi mu'jizatil anbiya'i, dengan mu'jizat para nabi. Ammal ladzi lam yaftahillahu qulubahum, ammal ladzina, adapun orang-orang yang lam yaftah, tidak membukakan Allahu oleh Allah qulubahum, akan hati-hati mereka, bal wada'a 'alaiha aqfalan, tetapi atau bahkan meletakkan atau menetapkan oleh Allah atasnya itu qulubahum, atas hati mereka, aqfalan, akan kunci, akan gembok-gembok. Itu perumpamaannya. Kama yudha'u, sebagaimana diletakkan, 'alal abwabi, atas pintu-pintu, aqfalun, akan gembok-gembok, dikunci, digembok. Haula'i, mereka la yahtadun, tidak mendapat petunjuk. Masya Allah. Walaupun mukjizat ada di hadapan mereka dan dilihat oleh mereka sendiri dengan mata kepala mereka sendiri, kalau Allah tidak menghendaki petunjuk baginya, ini orang akan tetap dalam kesesatan. Alal qulubi, di atas hati-hati, di atas hati-hati, di atas segala hati, atau di atas beberapa hati, aqfalun, gembok-gembok, ma'nawiyatun, yang ma'nawi. Wa manil ladzi yad'u tilkal aqfal, siapa yang menetapkan gembok-gembok itu, gembok-gembok dalam hati, sebagian hati manusia tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah huwallazi yad'uha, yang telah menetapkan akan itu gembok-gembok pada hati sebagian orang. Amma hadhil aqfalu, adapun ini gembok-gembok allati nasta'miluha, yang mempergunakan oleh kita, akan al-aqfal, nahnu, kita sendiri, biqudratillahi tabaraka wa ta'ala, dengan kuasa Allah yang diberikan, dengan kuasa Allah,
kepada kita, yang diberikan, karuniakan kepada kita, fabil mubasyarati, maka dengan disentuh, nurakkibu, menyusun oleh kita, alaiha, atas itu al-aqfal, nurakkibu alaiha, menyusun oleh kita, alaiha, atas itu, bil mubasyarah, al-aqfala, akan gembok-gembok. Maksudnya dengan kuasa Allah kita mampu untuk membuka gembok-gembok. Itu gembok-gembok yang secara indrawi, kasat mata dilihat oleh kita, nempel di pintu misalnya. Amma tilka, adapun itu, ay aqfalul qulubi, artinya gembok-gembok beberapa hati, la yaftahuha, tidak membukanya akan itu al-aqfal, illa khaliquha, kecuali penciptanya. Masya Allah. Sebabnya ya bisa banyak, tetapi yang membukanya adalah Allah. Adapun sebabnya bisa saja banyak. Sebab kenal misalkan sama siapa? Sama Ilham. Ini orang yang ditutupkan hatinya, dikunci hatinya dalam akidah tasbih dan tazim. Karena kenalan sama Ilham, oleh Ilham digetokin dikit-dikit, dijelaskan Allah bukan benda, Allah ada tanpa tempat. Wah, orang ini terbuka. Allah membukakan hatinya. Tuh, gitu. Kalau sebab bisa banyak, tetapi tetap saja hakikat yang membuka hati tersebut adalah Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, khairu ma yu'tahu al-insanu al-fahmu, terbaik apa yang diberikan terhadap seorang manusia itu adalah al-fahmu, pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Karunia besar, nikmat besar, al-fahmus sahih. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang senantiasa lurus di dalam aqidah Rasulullah, aqidah ahli sunnati wal jamaah, aqidah asy'ariyah maturidiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.